Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah topik two samples hypothesis. Kalau kemarin one sample satu, sekarang sampelnya dua. Jadi kita bedakan dulu kapan kita menggunakan satu sampel, kapan menggunakan dua sampel. Kita review sebentar. Kemarin one sample hypothesis itu kita gunakan jika memang dari populasinya itu satu macam, kemudian kita sampel, kita ambil sampling begitu dari populasi, kemudian kita ukur misalkan rata-ratanya. Kita tahu bahwa populasi itu memiliki statistik rata-rata mu, sampel memiliki rata-rata X bar. Jadi ini statistik, ini statistik, ini parameter gitu ya. Kita sudah pelajari itu. Jadi kita gunakan rata-rata sampel untuk menerka rata-rata populasi, statistik untuk menerka parameter begitu ya. Jadi kalau one sample itu seperti itu. Kemarin juga kita sudah terangkan one sample dua arah, two tail one sample begitu. Itu jika memang ujinya itu dua arah, kanan dan kiri. Kemarin kita berikan contoh ukuran yang tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil, misalkan diameter sebuah mur dan baut begitu. H0-nya yang accepted itu berarti rata-rata sampel dianggap sama dengan rata-rata populasi. Artinya kalau kasusnya kasus manufacturing mur dan baut kemarin, bahwa rata-rata sampel itu bisa dipakai untuk memutuskan sama dengan speknya gitu. Nah, kalau H1 itu berarti tidak sama. Bisa terlalu kecil, bisa terlalu besar gitu. Artinya kalau H0 diterima, ya sudah, berarti accepted. Kalau H0 ditolak, berarti masuk ke H1. Artinya masuk ke H1 ya berarti rata-rata sampel itu dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa itu tidak sama dengan populasi atau rejected itu ya, kalau two-tail dua arah. Nah, kalau kemarin juga sudah kita jelaskan dan sudah ada latihannya kemarin, bagaimana kalau arah kanan, right tail test. Right tail test berarti untuk menguji apakah rata-rata sampel itu terlalu besar. Arah kanan berarti terlalu besar begitu. Misalkan kalau kemarin kita berikan contoh soalnya itu tentang biaya begitu. Biaya itu kan tidak boleh terlalu besar dalam ekonomi, itu dalam bisnis itu, bahwa biaya itu harus dibatasi biar tidak merugikan perusahaan gitu ya. Artinya H0-nya rata-rata sampling itu masih dianggap sama dengan speknya, dengan batasannya. Nah, kalau H1 berarti sudah terlalu besar. Nah, sudah terlalu besar berarti itu sudah dianggap merugikan. Itu kalau right tail test. Nah, kalau one sample left itu berarti tidak boleh terlalu kecil. Atau statistik formalnya rata-rata H0-nya itu sama, masih bisa diterima. H1-nya terlalu kecil. Kalau kasus ini kemarin kita gunakan contoh misalkan ada minuman kemasan. Nah, minuman kemasan itu kan oleh BPOM dibatasi tidak boleh melanggar klaim. Kalau klaimnya misalkan kemarin contohnya 600 ml, yaitu harus dipenuhi minimal secara statistik, tidak boleh terlalu kecil, masih dalam toleransi gitu ya. H0-nya sama, H1-nya lebih kecil gitu ya. Nah, itu kalau satu sampel hipotesis. Bagaimana kalau two sample test? Two sample test itu ya memang secara fakta, secara fisik ada dua populasi, populasi A dan populasi B. Populasi A disampling menghasilkan sebuah statistik A dari parameter populasi A. Populasi B juga punya parameter sendiri, mu B misalkan, disampling juga menghasilkan rata-rata B gitu ya. Nah, secara statistik
pernyataan formalnya sebagai berikut. Sama, jadi kalau sampelnya jumlahnya besar itu menggunakan distribusi normal begitu, hanya formal statement statistiknya yang perlu kita perhatikan. Dua sampel itu digunakan untuk memutuskan apakah sampel A dengan sampel B itu dapat dianggap sama. Dalam hal ini sampel A dan sampel B apakah dapat dianggap sama di mana dia memenuhi speknya gitu. Kalau H0-nya di tes gagal ya maksudnya ke H1 berarti tidak sama gitu ya. Itu logikanya. Saya ulangi logikanya bahwa masing-masing populasi itu disampling memiliki statistik masing-masing A dan B. Nah, statistik A dan B itu yang dites. Jadi yang dites adalah statistiknya karena tidak mungkin dalam statistik tuh mengetes populasinya. Maksudnya tidak mungkin menghitung populasinya, sangat tidak efisien gitu ya. Maka perlu digunakan teknik sampling. Itu ya. Formalnya seperti itu. Lanjutnya bagaimana kalau arah kiri, arah kanan atau satu arah, atau dua arah ya. Sama prinsipnya. Jadi kalau arah kanan ya H0-nya sama, XA sama dengan XB sama dengan spek. Kalau ini gagal dipenuhi ya berarti masuk XA terlalu besar dibandingkan dengan XB atau lebih besar dari speknya gitu ya. Kalau arah kiri ya hanya tinggal dibalik. H0-nya formalnya XB karena tadi kita sudah punya statement XA lebih besar ya, kita sekarang yang XB yang lebih kecil. Sebenarnya memang kanan dan kiri itu hanya dibalik gitu ya. Kalau sekarang XB sama dengan XA sama dengan spek, maka XB kalau H1-nya berarti XB lebih kecil daripada XA gitu ya. Oke. Kemudian prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di dalam perhitungan tes dua sampel gitu ya. Oke, principles. Pertama, jangan lupa bahwa dalam